Bab 546. Mendengar Ye Yuan akan menantang pagoda surga luas, suara-suara teriakan yang awalnya berisik berangsur-angsur berhenti. Itu benar. Kekuatan jalur alkimia Ye Yuan memang hebat. Namun, batasnya terlalu rendah. Jika mereka menunda kultivasi Guru Ye untuk lebih banyak ceramah, maka itu akan terlalu berdosa. Guru Ye ditakdirkan menjadi sosok yang sangat terkenal di masa depan. Bagaimana mungkin dia bisa membuang-buang waktu di sini untuk terus-menerus memberikan ceramah kepada mereka? Namun, serangkaian ratapan masih terdengar di antara kerumunan. Mereka semua jelas sangat menyesal. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dengan suara yang jelas, "Tuan Ye, Yanmu bersedia melayani Anda dengan baik. Bahkan jika itu hanya untuk menjadi dukun kecil. Tuan Ye, tolong kabulkan permintaan saya." Jika diperhatikan dengan saksama, justru Raja Alkimia itulah yang pertama kali mengajukan pertanyaan kepada Ye Yuan di hari pertama. Yanmu ini adalah ahli alchemy king tingkat atas. Di antara begitu banyak alkemis di sini, dia juga merupakan sosok yang sangat menakutkan. Dia benar-benar meminta untuk menjadi dukun kecil bagi Ye Yuan. Itu benar-benar agak menggelikan. Namun, tidak ada satupun dari 100.000 alkemis yang hadir merasa bahwa hal itu tidak terduga seolah-olah itu adalah sesuatu yang alami. Namun, tindakan Yanmu juga mengingatkan semua orang. Untuk sementara waktu, banyak orang mengikutinya untuk melakukan hal itu. Tuan Ye, aku juga bersedia menjadi budakmu. Kulitku padat dan tebal, dan bisa menahan beban. Tuan Ye, tolong bawa aku masuk. Saya bersedia menjadi pelayan kecil penghangat tempat tidur untuk Tuan Ye. Tuan Ye, tolong terima saya. Teriak seorang alkemis wanita dengan suara melengking. Wanita ini sudah mencapai usia setengah baya tetapi masih cantik. Kecuali bahwa perkataannya itu mengundang tawa keras. Hahaha. Nenek Ding, kau sudah terlalu tua untuk menjadi nenek Tuan Ye. Kau masih ingin menjadi pembantunya yang menghangatkan tempat tidur. Meskipun wanita tua ini lebih tua, aku juga seorang wanita. Lagi pula, aku seorang wanita yang menua dengan cukup baik. Tuan Ye penuh dengan semangat dan vitalitas dan jelas masih seorang pemuda perawan. Dia hanya butuh pembantu sepertiku untuk menghangatkan tempat tidurnya. Bagaimana mungkin gadis-gadis kecil yang melayaninya lebih baik dariku? Nyonya tua Ding ini tidak memiliki keraguan atau batasan sama sekali, berani mengatakan apapun. Ye Yuan juga berkeringat deras di dalam hatinya ketika mendengarnya. Menemukan gadis yang menghangatkan tempat tidur seperti itu, dia tidak tahan lagi. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, niat baik semua orang, aku menghargainya. Namun, aku tidak terbiasa dilayani oleh orang-orang. Masalah dukun ini, lebih baik lupakan saja. Sekarang musuh yang tangguh sudah di depan mata, inilah saatnya bagi semua orang untuk memberikan layanan. Aku menyelenggarakan forum untuk memberikan ceramah guna meningkatkan kekuatan semua orang. Jika semua orang tega, kalian dapat bergabung dengan City Lord Manor dan menawarkan bantuan untuk aliansi tak terbatas. Karena semua orang sangat menghargai aku dapat berjanji kepada semua orang bahwa setiap kali aku kembali ke kota Wu Fang lain kali, aku akan menyelenggarakan forum dan memberikan ceramah sekali. Mengenai jarak waktu, aku tidak berani menjamin. Mendengar kata-kata Ye Yuan, para alkemis itu tidak dapat menahan perasaan kecewa. Namun, banyak orang juga diam-diam memutuskan untuk bergabung dengan City Lord Manor besok. Setidaknya dengan cara ini, mereka bisa lebih dekat dengan Master Ye. Mungkin ada kesempatan untuk berkonsultasi dengan Master Ye tentang masalah. Persyaratan Ye Yuan untuk menerima murid sangatlah tinggi. Meskipun ada beberapa di antara orang-orang ini yang bakatnya tidak buruk, itu masih terlalu jauh dari persyaratan Ye Yuan. Untuk menjadi murid Ye Yuan, seseorang minimal harus mencapai tingkat Xiao Ruyan dan Rendong. Dengan bakat yang dimiliki orang-orang ini, mereka jelas tidak hanya setingkat lebih rendah. Di antara orang-orang ini, hanya para ahli Raja Alkimia yang merupakan kelompok besar. Namun, pencapaian sebagian besar di antara mereka akan berhenti di sini. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin Ye Yuan mau bersusah payah untuk melawannya? Namun Ye Yuan tidak membutuhkannya bukan berarti istana penguasa kota tidak membutuhkannya. Ayahnya sekarang adalah tuan muda dari City Lord Manor. Dia pasti akan mewarisi kota Wu Fang di masa depan. Ye Yuan tentu saja harus mengumpulkan sejumlah kekuatan untuk Ye Hang. Kita hanya bisa membayangkan kalau rangka bawah pintu rumah tuan kota akan diinjak-injak hingga rusak besok. Dulu, keluarga Cao bisa menggunakan tembok 1000 pertanyaan untuk mengumpulkan para alkemis. Sekarang, status Ye Yuan sebenarnya sudah melampaui status tembok 1000 pertanyaan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat tembok 1000 pertanyaan itu, tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan 100.000 orang. Namun, Ye Yuan berhasil melakukannya. Setelah para alkemis ini mendengarkan ceramahnya selama 5 hari, kekuatan mereka sedikit banyak mengalami peningkatan.
Peningkatan kekuatan satu orang mungkin tidak banyak gunanya. Namun, peningkatan kekuatan 100.000 alkemis semuanya merupakan kekuatan yang sangat mengerikan. Di tengah kerumunan, Cao Zeng mendesah sedih. Ia berkata, dengan adanya anak ini, tidak ada lagi kesempatan bagi keluarga Cao untuk bangkit dalam 1000 tahun. Setelah ini, kota Wufang akan dimonopoli oleh keluarga Ren. Namun, menawarkan tembok 1000 pertanyaan kepada keluarga Ren adalah hal yang paling tepat yang dilakukan orang tua ini. Kekuatan alkimia anak ini terlalu mengerikan. Ia pasti mengalami beberapa pertemuan yang sangat kebetulan. Ayah, setelah hari ini, aku berencana untuk mengasingkan diri untuk sementara waktu. Hasil yang kudapatkan beberapa hari ini cukup signifikan. Ceramah Ye Yuan membuka jalan alkimia yang benar-benar baru untukku. Setelah mengasingkan diri kali ini, aku pasti akan mengalami terobosan. Kata Cao Kun. Mata Cao Zeng berbinar, dan dia berkata, bagus, bagus. Kun apakah keluarga Cao Ku bisa bertahan atau tidak, itu terserah padamu. Selama kamu bisa menerobos menjadi penguasa alkimia puncak, kamu pasti bisa melindungi warisan keluarga Cao Ku selama 1000 tahun. Tentu saja, prasyaratnya adalah tidak memiliki konflik dengan City Lord Manor, mengerti? Cao Kun mengangguk dan berkata, ayah, tenang saja. Anakmu telah mengukir masalah ini di dalam hatinya. Selama anakmu hidup, aku sama sekali tidak akan memiliki sedikit pun tanda-tanda konflik dengan keluarga Ren. Terlebih lagi, aku punya firasat bahwa Ye Yuan bersikeras menolak posisi tuan muda, prestasi ayahnya Ye Hang di masa depan pasti tidak akan berada di bawahku. Hah? Kamu juga punya perasaan ini? Anak ini tampaknya impulsif saat melakukan sesuatu. Sebenarnya, pada akhirnya, kamu akan menemukan bahwa semuanya ada dalam genggamannya. Usia Ye Hang masih jauh lebih muda darimu. Potensinya belum habis. Bagaimana prestasinya di masa depan benar-benar sulit dikatakan. Kata Cao Zeng dengan ekspresi muram. Ye Yuan telah menimbulkan kehebohan di seluruh kota Wufang beberapa hari ini. Yang tercengang bukan hanya para alkemis itu. Keterkejutan di hati Ren Xingchun tidak sedikit pun lebih kecil dari yang lainnya. Dia berpikir berulang-ulang dan tetap memutuskan untuk datang dan menemui Ye Hang untuk menanyakan urusan Ye Yuan. Menantu yang terhormat, apakah Ye Yuan dia? Memiliki keberuntungan sebelumnya. Setelah berbicara tanpa tujuan untuk waktu yang lama, Ren Xingchun akhirnya mengalihkan topik pembicaraan ke Ye Yuan. Namun bentuk sapaannya terhadap Ye Hang tanpa disadari telah berubah menjadi menantu yang terhormat. Ye Hang juga orang yang pintar. Dia jelas tahu bahwa posisinya saat ini diberikan kepadanya oleh Ye Yuan. Namun, tidak ada logika seorang ayah yang cemburu kepada putranya di dunia ini. Putranya yang menjanjikan, lebih dari sekadar bahagia. Mengenai perubahan sikap Ren Xingchun, Ye Hang tentu saja senang melihatnya. Bukankah alasan mengapa dia kembali ke kota Wufang hari ini demi situasi ini? Hanya saja Ye Hang tidak pernah menyangka bahwa orang yang membantunya mewujudkan keinginannya bukanlah dirinya sendiri melainkan putranya. Namun, Ye Hang diam-diam bertekad juga, untuk benar-benar berkultivasi dengan baik mulai sekarang. Ia harus menerobos ke alam penguasa alkimia dalam waktu 10 tahun. Jika tidak, dia akan menjadi lelucon terbesar di kota Wufang. Ayah mertua, Ye Yuan pernah mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa dia pernah memperoleh warisan kekuatan utama dalam mimpinya sebelumnya. Awalnya aku mengira bahwa dia baru saja memperoleh warisan dari wilayah utara, kekuatan utama tertentu seperti ayah mertua. Aku bahkan sempat menduga bahwa itu adalah ayah mertua sendiri. Namun, jika dilihat sekarang, mungkin tidak sesederhana itu, kata Ye Hang. Mata Ren Xingchun berbinar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya pertemuan kebetulan Ye Yuan telah melampaui dunia tanpa akhir di dunia kecil ini. Maksud dari ayah mertua adalah alam ilahi. Meskipun Ye Hang sudah menduganya sejak lama, masih terasa sangat berat untuk mengucapkan dua kata ini. Putranya sendiri benar-benar memperoleh warisan kekuatan utama alam ilahi. Pertemuan yang beruntung ini cukup menantang surga. Akan tetapi, memikirkan tentang putranya yang bangkit dari negara Qin yang sangat kecil, mungkin hanya penjelasan seperti itu yang masuk akal juga. Ren Xingchun menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, menurutku, orang kuat yang mengajar dalam mimpi itu kemungkinan besar adalah eksistensi yang sangat tangguh di alam ilahi juga. Tingkat alkimia Ye Yuan tidak semudah melampaui penguasa alkimia. Ye Hang sedikit khawatir dalam hatinya. Seberapa kuat dan hebatnya, dia benar-benar tidak bisa mengukurnya. Dalam pandangan Ye Hang, Ren Xingchun sudah sangat kuat hingga membuat orang merasa tercekik. Seberapa kuatkah kekuatan utama alam ilahi itu? Interaksi antara dunia kecil dan alam ilahi terlalu sedikit. Alam bawah tidak memiliki cara untuk memperoleh berita dari alam ilahi. Semakin hal ini terjadi, semakin pula para seniman bela diri alam bawah merasa bahwa alam ilahi sangatlah misterius.
Tetapi tidak dapat disangkal bahwa kekuatan para tokoh besar alam ilahi itu sama sekali tidak seperti yang dapat mereka bayangkan. Tentang penilaian Hai Tua terhadap Ye Yuan yang begitu tinggi, kemungkinan besar dia juga mengincar kekuatan besar di belakang Ye Yuan. Kalau tidak, dengan batasannya, bahkan jika Ye Yuan lebih berbakat, mustahil untuk memanggilnya sebagai saudara. Ren Xingchun bukan orang bodoh. Setelah mengetahui detail Ye Yuan, dia juga tidak jauh dari pemikiran Qi Hai. Namun, Ye Hang tidak mempermasalahkan hal ini. Selama Ye Yuan aman dan sehat, dia akan merasa puas. Tentu saja, ketika putranya menjadi penerus kekuatan utama alam ilahi, Ye Hang tentu saja sangat bangga. Putranya sangat luar biasa. Ye Hang sebagai seorang ayah tentu saja tidak bisa kehilangan muka di hadapan putranya. Paling tidak, dia harus berdiri di puncak dunia tanpa akhir ini. Dan sekarang, Ye Hang akhirnya tahu betapa hebatnya dua metode kultivasi yang Ye Yuan ajarkan padanya. Itu benar-benar metode kultivasi yang kuat dari alam ilahi. Jika dia masih tidak bisa mencapai puncak dengan gunung harta karun, maka itu akan sangat tidak berguna. Masalah ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Kalau tidak, aku khawatir akan ada orang yang berniat jahat padanya. Tapi kurasa beberapa orang tua dari tiga sekte itu kurang lebih punya dugaan. Hanya saja mereka tidak berani memastikannya. Besok, aku akan membawa Ye Yuan ke alam mistis langit luas secara pribadi. Urusan istana Tuan Kota akan diserahkan kepada Yuji dan kalian, kata Ren Xingchun. Ye Hang menganggukkan kepalanya dan berkata, ayah mertua, tenang saja. Ye Hang tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan menuju alam mistik surga luas bersama Ren Xingchun. Dulu, alam mistis surga luas ini dimonopoli oleh tiga sekte. Bahkan kota Wu Fang tidak berani ikut campur. Namun kali ini, alam mistik surga luas dibuka untuk semua orang. Hal ini membuat para seniman bela diri yang awalnya tidak melihat harapan memiliki kesempatan untuk maju bahu-membahu dengan para jenius. Dan kali ini, talenta muda kota Wu Fang, termasuk Rendong dan Cao Fang, juga memiliki kualifikasi untuk bergabung. Alam mistis surga luas berada di tempat yang berdekatan dengan pasukan tiga sekte. Masih ada jarak yang cukup jauh dari kota Wu Fang. Namun Ren Xingchun menunggangi perahu roh pemeringkatan artefak mendalam dan hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapainya. Alam mistis surga luas sudah lama menjadi barang yang disimpan di tas tiga sekte. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada bahaya di sini. Pada saat rombongan Ye Yuan tiba, sudah ada beberapa ratus orang yang menunggu di alam mistik. Setiap kali pagoda surga luas dibuka, hanya ada 300 slot. Sebenarnya, setiap kali dibuka, slot dari tiga sekte tidak semuanya digunakan. Hanya saja kali ini, tiga sekte mengisi slot hingga penuh, yang juga berjumlah 300 orang. Kali ini, tiga sekte membuka pagoda langit luas. Banyak kultivator keliling yang memenuhi persyaratan tentu saja tidak ingin melewatkannya. Tiga sekte menjalani serangkaian penyaringan dan memilih 50 kultivator keliling yang memenuhi persyaratan. Berbagai faksi utama wilayah utara kecuali tiga sekte juga memilih 100 seniman bela diri jenius. Ye Yuan dan yang lainnya, nama mereka tentu saja termasuk di antara 100 orang itu. Sisanya 150 slot, tiga sekte masing-masing memiliki 50 orang. Kalau dihitung-hitung, sebenarnya masih tiga sekte yang menduduki posisi absolut. Namun, hal ini juga tidak dapat disalahkan pada mereka. Siapa yang meminta agar kekuatan tiga sekte menjadi yang terbesar di seluruh dunia tanpa akhir? Bisa memasuki alam mistik sudah menjadi anugerah terbesar bagi orang lain. Saat memasuki alam mistik, Ye Yuan melihat sebuah pagoda besar di kejauhan, menjulang tinggi dan megah. Dari jarak sejauh itu, Ye Yuan bisa dengan jelas merasakan aura kuno dan misterius yang keluar dari pagoda itu. Ye Yuan sedikit khawatir dalam hatinya. Pagoda langit luas ini sama sekali tidak biasa. Tidak pasti apa sebenarnya isi warisan ini, hingga mampu membiarkan Lu Linfeng, si tua bangka itu, mencapai batas seperti itu. Ren Xingchun tampaknya telah memahami kebingungan Ye Yuan dan menjelaskan, tidak seorang pun tahu asal-usul pagoda surga luas ini. Seolah-olah sebelum dunia tanpa akhir ini terbentuk, pagoda surga luas ini sudah berdiri di sini. Selama hampir 10.000 tahun, pagoda surga luas ini telah mengalami beberapa lusin faksi, tetapi pada akhirnya berdiri kokoh dan tak tergoyahkan. Selama hampir 10.000 tahun, seniman bela diri berbakat yang masuk ke dalamnya sebanyak beberapa ratus ribu. Tetapi hanya satu orang saja yang dapat mencapai tingkat ke-8. Dan sebagian besar seniman bela diri bahkan tidak dapat melewati tingkat ke-5. Namun, hanya dengan menyelesaikan tingkat ke-5 seseorang sudah dapat memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Ye Yuan menjadi tertarik saat mendengarnya dan bertanya, oh, manfaat apa saja yang ada?
Metode kultivasi, teknik bela diri, pil obat, senjata, dan sebagainya. Semakin banyak level yang dilewati, semakin banyak pula hadiah yang diperoleh. Teknik bela diri yang diperoleh dari pagoda surga luas, meskipun itu hanya teknik bela diri tingkat 1, semuanya sangat menantang surga. Setelah mengolahnya, itu hampir menyapu bersih mereka yang berada di peringkat yang sama. Kata Ren Xingchun. Hal-hal ini, Ye Yuan sebenarnya tidak memperdulikannya. Metode kultivasi dan teknik bela dirinya sudah cukup menantang surga. Tanpa perlu metode kultivasi dan teknik bela dirinya, dia juga bisa dengan mudah mengalahkan mereka yang berada di peringkat yang sama. Selain ini, tanya Ye Yuan. Ren Xingchun tidak terkejut dengan reaksi Ye Yuan. Dia tahu kekuatan Ye Yuan. Hal-hal ini sama sekali tidak menarik baginya. Pemahaman konsep, kata Ren Xingchun. Mata Ye Yuan berbinar. Hah? Bagaimana bisa? Bagaimana rinciannya, saya juga tidak tahu. Namun, saya tahu bahwa seniman bela diri manapun yang berhasil melewati level ke-5 dan memasuki level ke-6 hampir semuanya naik ke alam ilahi di kemudian hari. Namun, dalam 1000 tahun terakhir ini, belum ada seorang pun yang berhasil mencapai level ke-6. Ada cukup banyak orang yang berhasil mencapai level ke-5. Namun, mereka akhirnya tetap gagal di ambang keberhasilan. 100 tahun terakhir ini, bahkan tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai level ke-4. Ren Xingchun berkata sambil tersenyum pahit. Dunia tanpa akhir selama 100 tahun ini juga terlalu memalukan. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai level ke-4. Tidak heran kekuatan mereka lemah sampai seperti ini. Namun, ini ada hubungannya dengan 3 sekte yang memonopoli sumber daya dan sebagainya. Jika slot ini didistribusikan secara merata ke faksi lain dan pembudidaya keliling, mungkin akan muncul para jenius yang mengagumkan. Metode menutup pintu mereka terhadap dunia pada akhirnya menyebabkan bakat jatuh ke nol. Ye Yuan mengangguk pelan. Agaknya, Lu Linfeng telah memahami konsep jalur formasi di pagoda langit luas ini. Itulah sebabnya dia melesat ke surga dalam satu lompatan. Hanya saja Ye Yuan penasaran, makhluk macam apa yang menciptakan pagoda surga luas ini. Ketika Lu Linfeng berada di alam bawah, pemahamannya tentang konsep sudah jauh melampaui dunia tanpa akhir, dunia kecil ini. Dan dia hanya berhasil mencapai tingkat ke-7. Dengan demikian, hal-hal di tingkat ke-8 dan ke-9 seharusnya dapat mencapai tingkat alam ilahi. Mengapa keberadaan seperti itu muncul di dunia tanpa akhir dan meninggalkan warisan? Tampilkan menu. Baca novel online lengkap tempat sampah baru. Novel Dewa Pengobatan yang tak tertandingi bab 548 bukan seseorang yang bisa kamu singgung. Dewa Pengobatan yang tak tertandingi. C548 bukan seseorang yang bisa Anda singgung. Bab 548, bukan seseorang yang bisa kamu singgung. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sepanjang perjalanan, Ye Yuan terus mengamati pagoda besar itu. Semakin dia melihatnya, semakin luar biasa menurutnya. Mendekati bagian depan, Ye Yuan berkata kepada Ren Xingchun, orang tua, pergilah dan sapa mereka. Aku akan jalan-jalan sendiri. Mengenai bentuk sapaan Ye Yuan, Ren Xingchun sudah terbiasa dengannya sejak lama. Jika dia mencoba membalas dendam pada Ye Yuan, Ren Xingchun pasti sudah lama meledak marah. Ren Xingchun juga menemukan bahwa Ye Yuan sangat tertarik dengan pagoda langit luas. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Kalau begitu, pergilah sendiri. Ada beberapa teman lamaku di sana. Aku akan pergi dan menyapa mereka. Dong Er, Chao Fang, kalian semua ikut aku untuk menyapa beberapa senior. Setelah Ren Xingchun pergi, Ye Yuan berjalan-jalan sendirian di sekitar pagoda surga luas. Baru setelah menatap dari jarak dekat, Ye Yuan menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat mengetahui bahan apa yang digunakan untuk membuat pagoda ini. Meskipun Ye Yuan tidak banyak berkecimpung di jalur pemurnian, dengan wawasannya, dia tetap mengetahui sebagian besar materi di alam ilahi. Namun, dia tidak dapat melihat bahan bangunan ini, dan tanpa sengaja membuat Ye Yuan semakin penasaran dengan pagoda langit luas ini. Formasi pengumpulan roh diletakkan di sekitar pagoda surga luas ini untuk memasok energi esensi tanpa henti ke badan pagoda. Formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya tertulis di badan pagoda. Penggunaan banyak formasi susunan, bahkan aku sendiri tidak dapat memahami semuanya. Ye Yuan tidak dapat menahan napas. Pagoda langit luas ini benar-benar sangat tidak normal. Perlu diketahui bahwa meskipun pencapaian jalur formasi Ye Yuan tidak dapat dibandingkan dengan Lu Linfeng, dia sendiri adalah kaisar arai tingkat 9. Selain itu, dia juga memperoleh warisan Lu Linfeng di sekte sejati Grand Yan. Pencapaiannya di jalur formasi sudah sangat tinggi. Dengan kehebatan penglihatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat memahami susunan formasi yang terukir pada badan pagoda.
Apa sebenarnya asal-usul pagoda langit luas ini? Ye Yuan tak dapat menahan diri untuk bergumam pelan. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa segala sesuatu seharusnya berada di bawah kendalinya di alam bawah. Namun, baru sekarang ia menemukan bahwa di dalam dunia tanpa akhir ini, sebenarnya ada banyak rahasia yang bahkan ia sendiri tidak dapat memahaminya. Bukan hanya pagoda surga luas ini, bahkan hutan tak berujung yang tak tertandingi misteriusnya. Yue Mengli berkata bahwa dia pernah masuk jauh ke dalam hutan tak berujung. Namun dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak berani masuk ke bagian terdalam. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa dunia ini tampaknya lebih rumit dari apa yang dia bayangkan. Dunia kecil yang tak berujung itu memiliki begitu banyak hal yang tidak dapat dipahami. Lalu bagaimana dengan alam ilahi? Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di alam ilahi? Kemana perginya para ahli alam dewa itu? Mengapa seniman bela diri saat ini tidak dapat menegaskan dao mereka dan menjadi dewa? Ye Yuan menyadari bahwa dirinya terlalu asyik dengan alkimia di kehidupan sebelumnya, sehingga menyebabkan dia mengabaikan banyak hal. Hanya melalui reinkarnasi ini dia menyadari bahwa pemahamannya tentang dunia ini terlalu sedikit. Aku heran orang desa mana yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Bahkan 3 sekte tidak dapat sepenuhnya memahami rahasia pagoda langit luas ini, apalagi kau, seorang pemuda alam transformasi laut. Ye Yuan saat itu tengah asyik berpikir ketika sebuah suara menghina datang dari belakang. Ketika berbalik untuk melihat, ternyata itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun. Orang ini mengenakan pakaian Sekte Pedang Myriad. Jelas, dia adalah murid Sekte Pedang Myriad. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Setiap murid dari 3 sekte memang sangat sombong. Meskipun orang ini memiliki kekuatan alam laut jiwa, sepasang matanya praktis tumbuh di atas kepalanya. Membuka pagoda surga luas untuk semua orang kali ini, murid-murid 3 sekte jelas sangat tidak senang. Di mata mereka, murid-murid muda selain dari 3 sekte mungkin semuanya tidak berguna, bukan? Ye Yuan juga tidak ingin berdebat dengannya. Dia pergi ke tempat lain tanpa mempedulikannya. Ketika orang itu melihat sikap Ye Yuan, dia langsung merasa diabaikan. Kemarahan membuncah di hatinya. Dasar bocah nakal, aku bicara padamu. Kau dengar atau tidak? Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Yuan. Dia ingin memberi sedikit pelajaran pada bocah sombong ini. Seorang seniman bela diri alam transformasi laut yang lemah benar-benar bersikap seperti ini ketika melihatnya. Sungguh sombong. Namun kemudian dalam penglihatannya, Ye Yuan menjadi sosok yang kabur dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ketika melihat lagi, Ye Yuan sudah tiba pada jarak beberapa puluh kaki, saat ini sedang mengamatinya dengan mata yang tidak ramah. Ekspresi wajah pemuda itu berubah, wajahnya menampakkan ketidakpercayaan. Dia, seorang alam laut jiwa, hendak menangkap seorang bocah transformasi laut tahap awal, tetapi dia malah gagal. Perasaan terhina membuncah tak terkendali dalam hatinya. Pemuda itu baru saja akan bergerak lagi untuk menghapus aib sebelumnya ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kakak senior Zhou Ye, ternyata kau ada di sini. Zhou Ye berbalik dan berkata dengan ekspresi tidak senang, saudara muda Qin Yan, tunggu sebentar. Tunggu sampai aku membereskan bocah nakal yang sombong ini. Kedatangannya justru adalah Qin Yan yang telah menerobos ke alam laut jiwa. Qin Yan mengikuti tatapan Zhou Ye dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan terkejut, Ye Yuan. Namun, dia segera berubah ke ekspresi lain dan berputar mengelilingi Zhou Ye untuk datang ke hadapan Ye Yuan. Qin Yan berkata sambil membungkuk hormat, apapun pelanggaran yang dilakukan terhadap saudara muda Ye sebelumnya, Qin Yan meminta maaf di sini. Ketika Ye Yuan melihat bahwa Qin Yan benar-benar telah menerobos ke alam laut jiwa, dia juga agak terkejut. Ketika dia menangkap Qin Yan untuk dijadikan sandera terakhir kali, Qin Yan masih jauh dari alam laut jiwa. Tidak disangka dia menjadi lebih bijak dengan setiap kemunduran, dan dia benar-benar berhasil mencapai alam laut jiwa pada akhirnya. Mata Zhou Ye membelalak lebar. Putra surga yang sombong dari Sekte Pedang Segudang, Qin Yan, benar-benar membungkuk ke arah pemula kecil alam transformasi laut ini. Saudara muda Qin Yan, apakah kamu salah? Benar-benar membungkuk pada bocah nakal ini. Zhou Ye penuh dengan keraguan. Qin Yan berkata dengan nada agak serius, kakak senior Zhou Ye, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, kakak muda Ye bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu. Kau cepat kembali. Leluhur tua sedang mencarimu untuk sesuatu. Ekspresi Zhou Ye tampak khawatir, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Ye Yuan dengan heran. Dia sangat memahami Qin Yan. Di sekte, dia sangat sombong. Namun, Qin Yan yang sombong itu malah menundukkan kepalanya dengan bangga di depan pemuda remaja ini. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Apa yang masih kau lakukan? Kau tahu sifat leluhur tua. Jika kau terlambat, aku tidak berani mengatakan apa akibatnya.
Qin Yan mengerutkan kening dan berkata. Zhou Ye menggigil, menganggukkan kepalanya dengan kaku, lalu buru-buru berbalik dan pergi. Ye Yuan menatap Qin Yan dan berkata sambil tersenyum, dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya tidak takut padaku. Mengapa melakukan ini? Qin Yan yang menerobos ke laut jiwa berbeda dari seniman bela diri biasa. Meskipun sama-sama laut jiwa tingkat pertama, kekuatannya jauh lebih besar. Bagi Qin Yan, menerobos ke laut jiwa adalah lompatan kualitatif. Di alam ini, itu adalah periode untuk potensi terbesarnya untuk maju. Bahkan Ye Yuan saat ini tidak berani mengatakan mampu mengalahkan Qin Yan juga. Qin Yan berkata dengan agak malu, adik muda Ye dan aku ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan di level yang sama. Jangan mengolok-olokku lagi. Aku tahu bahwa adik muda Ye telah membunuh seorang ahli alam laut jiwa sendirian. Dengan warisan surga luas kali ini, adik muda Ye mungkin dapat mencapai level ke-6. Pada saat itu, kau pasti akan terbang ke surga dalam satu gerakan. Ye Yuan penasaran ketika mendengar itu dan bertanya, oh, bagaimana kamu tahu bahwa aku bisa mencapai level ke-6? Pagoda surga luas adalah tempat yang menguji potensi dan kekuatan. Dengan bakat junior apprentice Brother Ye, menerobos ke tingkat ke-6 seharusnya sangat pasti. Kata Qin Yan. Lalu bagaimana denganmu? Ye Yuan bertanya. Qin Yan tampaknya sudah lama memiliki prediksi mengenai hal ini dan berkata, saya memiliki keyakinan untuk maju ke level ke-5. Namun, saya tidak memiliki banyak keyakinan untuk melewati level ke-5. Oh. Kudengar bahwa 3 sekte sudah tidak memiliki seorang pun yang berhasil mencapai tingkat ke-5 selama hampir 100 tahun. Kau benar-benar begitu percaya diri? Tanya Ye Yuan. Meskipun Qin ini tidak dapat menandingi junior apprentice Brother Ye, aku masih memiliki sedikit kepercayaan diri setelah melihat diriku sendiri. Jika itu sebelum menerobos ke Soul Sea, aku benar-benar tidak akan berani mengatakan ini. Tapi sekarang, kata-kata Qin Yan di belakang tidak selesai diucapkan. Namun, sangat jelas bahwa dia memiliki keyakinan penuh bahwa dirinya akan berhasil melewati level ke-4. Dalam kasus seniman bela diri jenius, mereka semua memiliki kepercayaan diri penuh pada diri mereka sendiri. Ini adalah kondisi penting untuk menjadi ahli. Qin Yan memang sosok yang luar biasa di antara generasi muda dunia tak berujung. Memiliki kepercayaan diri seperti ini juga bukan hal yang tidak pantas. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu, tidak mungkin untuk menerobos ke alam laut jiwa dengan sangat cepat setelah menerima rangsangan dari insiden dengan Ye Yuan. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat kepada kakak senior Qin karena telah menjadi orang nomor 1 dalam 100 tahun. Kata Ye Yuan sambil tertawa. Jangan berani, jangan berani. Dengan adanya junior apprentice Brother Ye di sekitar, bagaimana mungkin aku berani menyebut diriku orang nomor 1? Terlebih lagi, Guo Taokun dan Yin Yanhua jelas tidak mau ketinggalan juga, kata Qin Yan buru-buru. Ternyata junior apprentice Brother Ye belum tahu. Mereka berdua sudah menerobos ke Soul Sea Realm sebelum datang ke Fast Heaven Mystic Realm. Qin Yan tahu bahwa dia belum menerima berita itu ketika dia melihat ekspresi Ye Yuan. Mengenai berita aspek ini, Ye Yuan selalu lambat. Ye Yuan tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Kalian bertiga mengikuti dengan sangat ketat di belakang. Tapi jalan ini juga bagus. Berjalan sendirian di depan agak terlalu sepi. Qin Yan mengangguk dan merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan juga benar. Namun, ia segera tersadar. Bukankah orang di depan matanya ini adalah orang yang berjalan sendirian di depan? Bahkan dirinya yang sekarang tidak berani berkata pasti untuk mengalahkan Ye Yuan, apalagi berbicara tentang mengincar warisan langit luas. Transformasi laut tingkat kedua dan mampu membunuh ahli alam laut jiwa. Ye Yuan ini sungguh mengerikan sampai membuat orang merasa takut. Sebenarnya, setelah disandera oleh Ye Yuan, Qin Yan masih sangat belum menyerah. Dia juga menyimpan keluhan ini. Itulah sebabnya dia bisa menerobos ke alam laut jiwa begitu cepat. Tetapi ketika dia mendengar berita Ye Yuan membunuh seorang ahli alam laut jiwa sendirian, dia tidak dapat lagi membayangkan mencari Ye Yuan untuk membalas dendam. Perbedaannya dengan Ye Yuan terlalu besar. Lebih jauh lagi, perbedaan ini hanya akan menjadi semakin besar. Penekanannya terhadap Ye Yuan secara besar-besaran sepertinya tidak punya sedikit pun keuntungan yang bisa dibicarakan sama sekali. Terlebih lagi, dengan potensi Ye Yuan, kecepatan kultivasinya hanya akan lebih cepat darinya. Menemani Ye Yuan berkeliling satu putaran, Qin Yan mengikuti Ye Yuan kembali ke tempat di mana kekuatan besar itu berkumpul. Ketika Guo Taokun melihat Ye Yuan, dia langsung menghampirinya dan menyapa dengan hangat. Dia berkata, haha. Kakak muda Ye, kamu benar-benar datang bersama Qin Yan. Aku baru saja bertanya kepada Tuan Kota, Yang Mulia, dan baru saja akan pergi menemuimu. Kesan Ye Yuan terhadap Guo Taokun yang santai ini tidaklah buruk.
Ia berkata sambil tersenyum, setelah beberapa hari tidak bertemu, saudara senior Guo membaik lagi. Selamat. Mendesah. Bukankah ini semua berkatmu? Jika bukan karena kamu yang merangsang Qin Yan, peri awan es dan aku juga tidak akan terstimulasi olehnya. Aku, Guo Taokun, hanya tunduk padamu, Ye Yuan, seorang diri. Qin Yan bajingan ini memukuliku, aku tidak yakin. Kata Guo Taokun sambil tersenyum. Huff. Tidak peduli apa, aku menang kali ini juga. Qin Yan berkata sambil mendengus dingin. Kedua orang ini adalah musuh bebuyutan. Karena bersama-sama, mereka akan berdebat dalam 3 kalimat. Lalu bagaimana? Sekarang, semua orang sudah hampir sama lagi. Jika kamu tidak yakin, ayo kita datang dan bertanding 1 ronde saja. Kata Guo Taokun tanpa menyerah sama sekali. Baiklah. Apa gunanya berkelahi dan pamer? Kalau kamu punya kekuatan, kenapa tidak menghabiskannya untuk para seniman bela diri dunia badai ganas? Yin Yanhua juga datang ke sini saat ini dan menghentikan konfrontasi sengit antara keduanya. Saat Yin Yanhua membuka mulutnya, kedua orang itu menutup mulut mereka dengan bijaksana dan tidak berdebat lagi. Ye Yuan secara alami menyadari hubungan yang rumit antara ketiga orang ini dan tidak mengungkapkannya. Dia berkata dengan Yin Yanhua sambil menggenggam tangan, selamat kepada peri awan es karena telah menerobos ke alam laut jiwa. Yin Yanhua ini memiliki penampilan yang dingin. Ye Yuan juga tidak bisa bersikap sopan padanya dan hanya memberi selamat dengan ringan. Yin Yanhua memberi salam dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah dan berkata dengan dingin, saya telah menerima ejekan dari saudara magang muda Ye. Hahaha, adik Ye datang. Aku baru saja bertaruh dengan Patu Aren bahwa kau pasti bisa mencapai level ke-6. Qin Hongtao datang menyambutnya sambil tertawa keras. Ning Yixian, Jing Xuan, serta Ren Xingchun dan yang lainnya juga datang bersamanya. Orang-orang ini adalah semua tokoh leluhur sekte. Demi junior mereka, mereka semua meletakkan hal-hal penting di tangan mereka dan datang ke alam mistik surga luas. Soal aliansi, para leluhur tua ini yang menentukan arah umum. Hal-hal yang tersisa tentu saja harus dilakukan orang lain. Hal terpenting bagi mereka selain dari kultivasi mereka sendiri adalah mendidik keturunan yang lebih muda. Di belakang Qin Hongtao, Zhou Ye juga ikut. Ketika mendengar kata-kata Qin Hongtao, wajahnya berubah menjadi ungu, dan sesekali menatap Ye Yuan secara diam-diam. Situasi macam apa ini? Leluhurnya sendiri malah memanggil anak laki-laki ini sebagai adik laki-lakinya. Bukankah ini mengacaukan senioritas? Zhou Ye menjadi bingung. Namun, ada satu hal yang sangat jelas baginya. Qin Yan benar-benar tidak bercanda dengannya sebelumnya. Ye Yuan ini benar-benar bukan seseorang yang bisa disinggungnya. Beberapa tokoh tingkat leluhur tua ini sangat dekat dengan Ye Yuan, memanggilnya adik laki-laki satu demi satu. Semakin Zhou Ye mendengarkan, semakin kuat hawa dingin di dalam hatinya. Dia berdoa dalam hati agar Ye Yuan tidak mengadu kepada leluhurnya. Kalau tidak, dengan temperamen leluhurnya, dia mungkin tidak akan mengampuni Ye Yuan. Zhou Ye mulai mendengarkan beberapa orang berbicara dengan gelisah. Leluhur tua Qin memandangku begitu tinggi. Jika aku tidak berhasil mencapai tingkat ke-6, aku tidak akan punya muka untuk keluar dari pagoda, jawab Ye Yuan sambil tertawa. Adik Ye tidak perlu rendah hati lagi. Anak nakal keluargaku sudah mengatakan bahwa dia bisa mencapai level ke-5. Kau bisa mencapai level ke-6. Kata Qin Hongtao sambil tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan hanya tersenyum. Sebaliknya, dia menoleh ke Ren Xingchun dan berkata, leluhur tua Qin menebak bahwa aku bisa mencapai tingkat ke-6. Aku ingin tahu apa yang dikatakan Tuan Kota, yang mulia, sebelumnya. Ren Xingchun juga tersenyum dan tidak menjawab kata-kata Ye Yuan. Ning Yixian menyela, berkata, Pak Tua Ren ini licik dan merencanakan sesuatu yang buruk. Baru saja, kita memaksanya untuk mengambil sikap. Tapi dia tidak mau mengatakannya. Mungkin dalam hatinya, adik Ye berhasil mencapai tingkat ke-7 juga bukan tanpa kemungkinan. Tentu saja, ini hanya candaan Ning Yixian. Di dalam hatinya, meskipun Ye Yuan mengerikan, warisan langit luas ini bahkan lebih mengerikan lagi. Tingkat ke-6 sudah menjadi orang nomor 1 dalam 1000 tahun di dunia tanpa akhir. Bagaimana bisa tingkat ke-7 didobrak masuk semudah itu? Perlu diketahui bahwa hingga hari ini hanya sekitar 3 orang saja yang berhasil masuk ke tingkat ke-7. Bukannya dia tidak percaya pada Ye Yuan, tapi ini adalah pagoda langit luas. Itu terlalu menyimpang. Zhou Ye dipenuhi rasa takut ketika mendengarkan orang-orang ini mengobrol selama ini, tetapi Ye Yuan tidak meliriknya sedikit pun dari awal sampai akhir, seolah-olah dia seperti udara. Setelah mengobrol beberapa lama, Zhou Ye menyadari bahwa Ye Yuan tampaknya telah benar-benar melupakannya. Sarafnya yang tegang akhirnya sedikit mengendur. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang sangat besar tiba-tiba terdengar dari badan pagoda.
Badan pagoda yang gelap itu tiba-tiba memancarkan cahaya setinggi 100.000 kaki, menyilaukan hingga semua orang tidak dapat membuka mata sama sekali. Berderak. Pintu raksasa di tingkat paling bawah pagoda surga luas perlahan terbuka. Pagoda surga luas telah dibuka. Haha. Aku tidak menyangka bahwa aku masih memiliki kesempatan untuk memasuki pagoda surga luas dalam kehidupan ini. Memikirkannya benar-benar membuat orang gelisah. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu tindakan ini. Saya harus menonjol di antara orang banyak. Aktivitas abnormal pagoda surga luas menimbulkan keributan di kalangan sekte dan kultivator keliling yang baru pertama kali ikut serta. Dibandingkan dengan mereka, murid-murid tiga sekte terlihat lebih tenang. Layar cahaya tercurah turun dari puncak pagoda, mirip dengan air raksa yang tumpah ke tanah. Sungguh pemandangan yang luar biasa megah. Tubuh pagoda yang disapu oleh layar cahaya ini, benar-benar menampilkan deretan nama. Ye Yuan memfokuskan pandangannya. Hanya melihat sebuah nama yang tertulis di tempat yang paling mencolok, Li Fantian. Di atas nama ini tertera level ke-8. Dia juga satu-satunya seniman bela diri yang berhasil melewati level ke-7 dan memasuki level ke-8 dalam 10.000 tahun ini. Ye Yuan terus melihat ke bawah. Ada 3 nama di bawah level ke-7. Nama pertama adalah Luo Yanxing, dan nama kedua adalah Zuo Fei. Dan nama ketiga yang mengejutkan adalah Lu Linfeng. Pang tua ini mungkin juga merupakan tokoh legendaris di dunia tanpa akhir saat itu. Hanya saja seiring berjalannya waktu, legendanya telah dilupakan secara bertahap oleh generasi selanjutnya. Ye Yuan mendesah dalam hatinya. Sebenarnya, alasan utama mengapa Lu Linfeng dilupakan oleh dunia tanpa akhir adalah kehancuran sekte sejati Grand Yan. Kalau tidak, dengan warisan sekte sejati Grand Yan, tidak peduli seberapa tidak bergunanya, mereka juga akan menjadi penguasa suatu wilayah di dunia tanpa akhir. Adapun setelah level ke-6, nama-namanya sangat padat. Tidak pasti juga berapa jumlahnya. Ye Yuan tidak tertarik lagi untuk mencarinya. Kali ini Ye Yuan datang ke pagoda surga luas, target terendahnya juga tingkat ke-7. Kalau dia bahkan tidak mampu menandingi Lu Linfeng, lalu apa haknya untuk terlibat dengan gelombang pergolakan di alam ilahi? Namun, Ye Yuan juga sangat penasaran dari era mana Luo Yanxing dan Zuo Fei berasal. Ye Yuan tidak menyangka bahwa mereka belum pernah terdengar sebelumnya. Kalau bicara secara logika, mereka bisa sampai ke tingkat ke-7, mereka tentu bukan orang-orang tak bernama yang tak tercatat. Sepertinya arus waktu yang dahsyat telah mengubur banyak sekali jenius dalam kelupaan. Bahkan jika Lu Linfeng berkeliaran tanpa halangan di alam ilahi saat ini, mungkin tidak ada orang yang dapat mengingatnya bertahun-tahun kemudian. Ye Yuan mendesah pelan. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa di samping nama-nama itu, masih ada sepetak layar cahaya kosong, tetapi dia tidak tahu apa gunanya. Setelah kalian semua masuk, layar cahaya akan menampilkan nama kalian dan level kalian. Alam mistis surga luas ini tidak memiliki bahaya apapun. Namun, begitu misinya gagal, kalian akan dipindahkan keluar oleh pagoda. Nama kalian juga akan menghilang bersamanya. Lebih jauh lagi, di dalam alam mistis, semua rasa sakit itu nyata, bahkan jika itu adalah kematian. Ye Yuan menoleh ke samping. Entah sejak kapan Qi Hai sudah tiba di sampingnya. Hai tua, mengapa kamu datang? Ye Yuan bertanya dengan heran. Adik Ye telah membersihkan pagoda surga luas, bagaimana mungkin aku tidak datang dan menjadi saksi momen bersejarah ini? Dalam 1000 tahun ini, kau adalah seniman bela diri dengan harapan terbesar untuk mencapai tingkat ke-6. Namun sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun. Jika batasmu dapat ditingkatkan lebih jauh, kau mungkin memiliki harapan untuk mencapai tingkat ke-7. Kata Qi Hai dengan sedikit rasa kasihan. Pada akhirnya, batasan Ye Yuan saat ini masih terlalu rendah. Kekuatannya saat ini paling banter hanya setara dengan kekuatan Qin Yan dan yang lainnya. Jika dihitung dari potensinya, penilaian Qi Hai terhadap Ye Yuan sama saja ia telah memasuki level ke-6. Jika Ye Yuan dapat menembus beberapa alam lagi, penilaian Qi Hai terhadap Ye Yuan secara alami akan jauh lebih tinggi. Namun pagoda langit luas ini jelas lebih sulit di bagian belakang. Tingkat ke-7 sudah merupakan batas yang dapat dipahami semua orang. Kecuali semua orang termasuk Qi Hai tidak tahu bahwa target terendah yang Ye Yuan tetapkan untuk dirinya sendiri adalah tingkat ke-7. Haha. Karena Hai tua sangat menghargai Ye Yuan, aku harus menghadapi level ke-6 ini apapun yang terjadi. Kata Ye Yuan sambil tertawa. Orang tua ini akan menunggu dan melihat. Baiklah, sudah hampir waktunya. Kalian harus masuk. Kata Qi Hai. Ning Yixian berkata dengan suara keras dan jelas, pagoda surga luas sudah terbuka. Semua orang harus berusaha lebih keras saat berada di dalam. Masa depan dunia tak berujungku bergantung pada kalian semua.
Namun, orang tua ini akan menyingkirkan hal-hal yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Membuka pagoda surga luas kali ini demi masa depan dunia tak berujungku dan untuk melawan invasi dunia badai ganas. Setelah kalian keluar dari pagoda surga luas, kalian harus bergabung dengan aliansi tak berujung dan melayani aliansi. Di masa depan, saat dunia badai ganas dikalahkan, kami tentu akan mengembalikan kebebasan kalian. Ketua Aliansi Ning, kami pasti akan melakukan yang terbaik dan melayani aliansi. Bagi para seniman bela diri kultivator keliling, ini merupakan kesempatan yang hanya datang satu kali seumur hidup. Begitu bakat seseorang menunjukkan dirinya, mendirikan sekte di masa depan juga merupakan sesuatu yang mudah dicapai. Ning Yixian berkata, baiklah, kalian semua masuk lewat pintu masuk sendiri. Di bawah komando Ning Yixian, kelompok seniman bela diri itu semua terbang ke pintu masuk dan berebut satu sama lain, terutama para seniman bela diri kultivator keliling. Bagi mereka, ini adalah kesempatan besar bagi ikan mas untuk melompati gerbang naga. Lebih jauh lagi, untuk bisa terpilih, kekuatan orang-orang ini semuanya unggul di antara para seniman bela diri kultivator keliling. Ada orang-orang dengan bakat luar biasa. Mereka secara alami tidak mau ketinggalan dari yang lain. Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok leluhur tua itu dan juga mengikuti kelompok itu dan terbang ke pagoda. Memasuki pagoda langit luas, pemandangan di depan mata Ye Yuan tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia telah tiba di dunia yang berbeda. Ye Yuan belum mendarat, dan dia melihat bayangan samar di depannya. Sebuah bayangan menyerang ke arahnya. Namun kecepatan bayangan ini selambat siput di mata Ye Yuan. Ye Yuan dengan santai menunjuk jarinya, dan bayangan itu pun jatuh ke tanah dengan suara keras. Jika diperhatikan lebih teliti, itu adalah binatang iblis tingkat 2. Keberuntungan junior apprentice Brother Ye benar-benar luar biasa. Bahkan setelah masuk, dia bertemu dengan monster iblis, kata Guo Taokun yang datang ke sisi Ye Yuan sambil menyeringai lebar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya binatang iblis tingkat 2. Tidak layak disebut. Hanya saja. Misi tingkat pertama ini bukan untuk memburu binatang iblis, kan? Guo Taokun juga tersenyum dan berkata, adik muda Ye memang cerdik. Sebenarnya, misi di 3 level pertama semuanya adalah memburu binatang iblis. Hanya saja tingkatan binatang iblisnya berbeda. Level pertama ini hanya memiliki binatang iblis tingkat 2 puncak. Yang perlu kita lakukan adalah menembus blokade binatang iblis tingkat 2, lalu kita harus menemukan pintu masuk menuju level kedua untuk mencapai level berikutnya. Ye Yuan tercengang. Begitu mudahnya. Guo Taokun tertawa terbahak-bahak dan berkata, sederhana. Haha. Kakak muda Ye terlalu sederhana dalam berpikir. Jangan lihat kita punya 300 orang yang memasuki alam mistik surga luas ini. Di level pertama ini, hampir setengah dari seniman bela diri akan tersingkir. Kita baru di area pintu masuk sekarang, jadi jumlah binatang iblis tidak banyak. Saat mencapai wilayah dalam level pertama, jumlah binatang iblis tingkat 2 ini akan mencapai jumlah yang sangat mengerikan. Bahkan ahli alam transformasi laut mungkin tidak bisa mundur tanpa cedera. Meskipun aku berhasil menembus alam laut jiwa sekarang, aku juga tidak berani terus bertarung di gerombolan binatang buas. Kalau tidak, energi esensiku cepat atau lambat akan habis dan tersingkir. Baru sekarang Ye Yuan mengerti. Jika itu hanya mengalahkan binatang iblis tier 2, maka itu terlalu mudah. Meskipun kekuatan binatang iblis tingkat 2 tidak kuat, begitu jumlahnya mencapai tingkat tertentu, itu akan menghasilkan perubahan kualitatif. Tidak peduli seberapa tinggi batasanmu, ia tidak akan mampu menahan kelelahan akibat menghadapi begitu banyak binatang iblis. Seniman bela diri tingkat tinggi dipuji sebagai sosok yang tak terkalahkan. Dalam situasi kehidupan nyata, hal itu juga terjadi. Namun secara teori, seniman bela diri tingkat rendah dapat menggunakan jumlah sepenuhnya untuk menguras habis seniman bela diri tingkat tinggi sampai mati. Ye Yuan memikirkannya dan bertanya, mungkinkah binatang iblis di tingkat pertama ini tidak bisa dibunuh sepenuhnya?